Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada. Anda sedang mengikuti renungan Riak Sabda yang dihadirkan oleh Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia Pontianak. Di hari Minggu ketiga masa Paskah ini, bacaan-bacaan suci menjelaskan fakta tentang kebangkitan Tuhan dan juga misi para rasul untuk mewartakan pertobatan ke segala bangsa. Dalam kisah para rasul, kita melihat pidato Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi menjelaskan soal fakta kebangkitan Kristus dan meyakinkan mereka bahwa kebangkitan Yesus adalah karya Allah yang juga diyakini oleh nenek moyang mereka. Sehingga ajakan tidak lain supaya bertobat. Bacaan Injil pada hari ini juga menjelaskan pada kita soal penampakan Yesus kepada para rasul. Pertama-tama, ia menampakkan diri kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, dan mereka mengenal dia ketika dia memecah-mecahkan roti. Juga Yesus menampakkan diri kepada para rasul yang sedang berkumpul di sebuah rumah dalam keadaan pintu jendela yang serba terkunci. Maka saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang layak kita renungkan dalam bacaan-bacaan minggu ini. Yang pertama soal fakta kebangkitan. Kita tahu bahwa para murid setelah Yesus wafat, disalibkan, para murid ada dalam situasi ketakutan. Mereka mengalami situasi tercekam. Dan justru pada saat itu Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan damai sejahtera bagi kamu. Para murid terkejut. Banyak hal yang mereka pikirkan. Tapi Yesus lalu menimpahi, dia mengatakan, "Mengapa kamu terkejut? Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku. Sentuhlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku." Yesus juga berkata lagi, "Apakah ada makanan di sini?" Ini semua menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit bukan khayalan. Ia yang bangkit begitu nyata. Senyata para murid mengenal dia ketika dia ada bersama mereka sebelum dia menderita wafat di kayu salib. Dalam surat kepada Ibrani bab 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hal yang berbeda, hanya Yesus yang bangkit tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Dia justru menembus ruang dan waktu, sehingga walaupun keadaan para murid dalam rumah yang serba terkunci, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa persahabatan, kebersamaan yang kita bangun di dunia ini akan terus berlanjut, bahkan sesudah kematian kita. Kebangkitan tidak menghapus siapa diri kita. Kebangkitan tidak menghapus relasi kita. Kebangkitan juga tidak menghapus, menghilangkan kepribadian kita. Kebangkitan hanya mengubah kita. Kita akan menjadi serupa
dengan Kristus yang bangkit. Saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, poin kedua dari bacaan hari ini adalah soal memahami kitab suci. Perlu waktu untuk memahami seluruh arti sabda Allah dalam perjalanan hidup kita. Para rasul pun berproses. Mereka mendengarkan secara langsung ajaran Yesus. Mereka juga menyaksikan tanda-tanda dan mujizat. Namun, kitab suci mencatat mereka tidak memahami seluruh maksud di balik ajaran dan tindakan Yesus itu. Karena itu, ketika mereka melihat Yesus hidup ada di tengah-tengah mereka, mereka menyangka bahwa itu hantu. Kita juga bisa sama seperti para murid. Kita jatuh dalam banyak keraguan. Kita kadang-kadang merasa tidak ada kepastian, atau kita merasa ketakutan sebelum kita merasa sungguh yakin bahwa Yesus menyertai kita. Kadang-kadang karena kekecewaan, karena kegagalan, dan aneka masalah dalam hidup kita, kita merasa kita sendirian. Tuhan tidak ada bersama kita. Tentu tidak demikian. Yesus, Allah, selalu hadir dalam apapun situasi hidup kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita berkumpul dalam nama-Nya, Dia ada di tengah-tengah kita. Pada saat kita mendengarkan sabdanya, justru saat itulah Dia berbicara sesuatu kepada kita. Ketika kita memberikan hati kita, diri kita, hidup kita untuknya, kita mulai memahami lebih baik sesuatu yang sebelumnya tidak kita pahami. Sedikit demi sedikit, mata dan hati kita terbuka, memahami sabdanya, dan jika itu terus dialami dan terus dipertajam, maka hidup kita akan menemukan titik balik menuju Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan selalu ada di sepanjang hidup kita. Dia akrab dengan kita. Dan Dia justru menggandeng tangan kita dan membimbing kita di saat-saat yang menentukan menuju jalan dan kehendak-Nya. Sehingga dengan pemahaman akan kitab suci, akan sabdanya, kita akan tahu apa kehendak Allah atas kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Kita buka mata jasmani dan rohani kita supaya terbuka, sehingga kita terus mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah kita dalam hidup kita sehari-hari. Kristus sudah bangkit dan Ia memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan